Halo, apa kabar para pejuang UT dimanapun Anda berada? Salam sehat dan bahagia selalu. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan share atau berbicara mengenai apa beda TTM dan Tuton. Nah, saya berbicara tidak detail ya, mungkin secara umum dulu apa perbedaan antara TTM dan Tuton. Bagi teman-teman yang mau bergabung di UT atau yang sedang menjalankan UT bingung antara mau ambil TTM atau Tuton, perlu berpikir ya kira-kira mana yang cocok untuk kita. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa TTM itu adalah tutorial tatap muka, sementara untuk Tuton adalah tutorial online. Nah, tutorial tatap muka itu sebagaimana layaknya kita mahasiswa, itu adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang bertemu di kelas ya. Ada penyaji, ada dosennya yang akan menyampaikan. Biasanya UT akan memberikan syarat berapa kuantitas mahasiswa yang bisa mengikuti TTM. Nah, di dalam sistem paket semester atau SIPAS, untuk TTM jenis SIPAS semi, SIPAS penuh, dan semi SIPAS plus itu untuk TTM atau membuat kelas itu dibutuhkan minimal 25 mahasiswa untuk bisa melakukan kegiatan belajar. Nah, untuk TTM sendiri itu kegiatannya, tugasnya disampaikan di dalam perkuliahan itu dapat tatap muka. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin akan saya sampaikan perkembangan atau informasi mengenai tutorial tatap muka ini. Yang jelas untuk saat ini saya bisa menyampaikan bahwa TTM itu adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara tatap muka dengan mengadakan dosen ngaji ya. Jadi di situ ada namanya juga tutorial tatap muka, jadi berarti face to face ya istilahnya, antar muka, jadi ada penyaji dan ada mahasiswa yang belajar dalam satu kelas. Nah, sekarang bedanya apa dengan Tuton? Tuton adalah tutorial online, maka teman-teman semua harus bisa mengakses terlebih dahulu aplikasi tutorial online yang ada di aplikasi Play Store atau berupa UTI Learning ataupun di webnya UTI Learning ya. Di situ bisa, jadi teman-teman pakai web base atau pakai aplikasi, dua-duanya bisa dan sama, menu-menunya juga sama antara mata kuliah satu atau antara aplikasi di web dan aplikasi di HP atau yang dari Play Store yang berbasis Android itu. Nah, bagaimana apa yang cocok dengan teman-teman? Secara garis besar saya bisa memberikan gambaran bahwa kalau kita mengambil Tuton, pelaksanaan Tuton itu dilakukan dalam 8 minggu atau 2 bulan. Nah, dalam 1 minggu itu ada yang namanya sesi pertama. Jadi setiap mata kuliah itu terdapat 8 sesi. Jadi sesi pertama, kemudian itu modul 1, sesi kedua modul 2, sesi ketiga modul 3, dan seterusnya. Apabila modul di modul yang cetak itu lebih dari 8, maka biasanya ada dimampatkan. Jadi sesi ke taruhlah sesi ke-5 itu modul 5 dan 6, kemudian sesi ke-6 itu modul 7 dan 8. Itu diatur sama mereka sendiri, sama tutornya ya. Pak tutornya memberikan itu. Jadi kita tinggal mengikuti aja di aplikasi itu. Jadi kalau Tuton seperti yang mungkin teman-teman yang lihat di video saya mengenai Tuton, aplikasi Tuton, apakah komponen Tuton atau yang video yang lainnya, teman-teman bisa melihat di situ bahwa bobotnya nilai Tuton itu sekitar 30% dari total semuanya. Sementara dari nilai Tuton itu berapa komponennya itu ada di video saya yang
sebelumnya. Nah, teman-teman bisa melihat di situ. Nah, untuk tutor sendiri itu ada apa ya, sesinya yang belum diketahui itu adalah kehadiran 20%, kemudian 30% diskusi, dan 50% tugas. Nah, tugas ada di sesi ketiga, kelima, dan ketujuh. Nah, sangat bersyukur buat teman-teman kita semua bahwa di masa pandemi ini ada suatu kebijakan yang sangat menguntungkan bagi sobat tutor ya. Jadi untuk semua nilai tutor itu dianggap sebagai nilai di semester itu. Jadi 100% nilai semester itu diambil dari tutor, ya kan? Luar biasa. Jadi teman-teman yang rajin mengerjakan tugas di tutor ini selamat ya, 2 thumbs up. Jadi dapat durian runtuh ini ya. Jadi teman-teman bisa bersyukur kalau yang rajin. Yang tidak rajin ya mungkin Anda juga belum beruntung. Jadi yang rajin sangat beruntung karena nilai yang diambil di semester ini 2021 2020.1 itu diambil 100% dari nilai tutorial online. Jadi yang rajin, yang 20% kan pasti kehadiran ya kan, yang 20% kehadiran pasti teman-teman sudah dapat. Nah, kemudian terus yang 30% nilai diskusi ya dapat lah, bagus lah kalau kita rajin browsing, rajin baca-baca, rajin merangkum, meresum, kemudian kita di diskusi, saya yakin nilainya pasti 80 ke atas. Terus kemudian untuk tugas juga teman-teman bisa dapat apa, lebih bagus lagi lah ya, karena tugas tuh menurut pengalaman saya juga intinya tidak jauh berbeda teman-teman dari diskusinya 11-12, digeser sedikit aja lah, apa gradasinya diangkat sedikit, jadi mungkin sedikit lebih panjang pemaparannya, lebih detail gitu lah ya dari diskusi, jadi nggak usah takut. Nah, kalau menurut saya pribadi saya lebih cocok pakai tutor memang, karena pas sekali ya, mungkin saya di sela-sela dari pekerjaan ada kosong mungkin ya waktu luang lah ya. Nah, saya bisa mengerjakan di situ untuk tutornya. Terus kemudian tugasnya, diskusinya saya bisa kerjakan langsung di HP bisa. Misalnya kita sambil ya sana-sana kok ada, paling kita bisa diskusi ambil literatur paling enggak satu mata kuliah 30 menit itu sudah cukup bagi saya, mungkin bisa mendapatkan nilai yang sudah lumayan ya. Ya paling nggak B ke atas lah untuk diskusi di situ. Saya yakin teman-teman mampu semuanya untuk itu. Oke, jadi saya pikir itu teman-teman bisa memilih mana yang cocok. Apakah TTM, mungkin teman-teman kok berpikir wah kalau saya tidak bertemu dengan audiensnya atau penuturnya, penatarnya untuk tutornya kok nggak enak ya, jadi yang mungkin yang cocok ya TTM gitu. Nah, untuk tutor mungkin teman-teman yang punya apa bisa pakai aplikasi atau apa, bisa pikir itu yang cocok untuk tutor. Oke, baik teman-teman, sampai di sini video kita kali ini, dan selamat bergabung buat teman-teman yang lainnya yang baru bergabung di Pejuang UT. Kita bersama-sama di sini untuk bisa saling melengkapi mana untuk bisa maju, bisa mengikuti dan menikmati perkuliahan di Universitas Duka dengan baik. Selamat belajar, salam sukses.